Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang beberapa hal yang gak pernah gue bahas, yaitu investasi gue di US dan uh, update terakhir dan apa yang akan gue lakukan terhadap investasi gue di US. So apparently it's been overwhelming ketika lu melakukan valuasi di US, karena yang jadi masalah adalah informasinya banyak dan berlimpah, tapi lu butuh pengolahan lebih lanjut lagi. Kenapa? Jadi berbeda dengan PSAK di Indonesia, US itu dia bisa menerbitkan laporan keuangan tanpa PSAK, maksudnya non audited yang tidak sesuai dengan PSAK ataupun IFRS. Jadi intinya lo mau nerbitin bentukannya kayak apapun tergantung dari sisi perusahaan, dan itulah yang diterbitkan di umum gitu. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 hingga kuartal 4 juga. Ntar nanti di akhir tahun ataupun di akhir tutup buku lu baru bisa nerbitin sesuatu yang sudah diaudit sama IFRS gitu. Nah, apparently nanti lu butuh adjustment terhadap semuanya hal tersebut sehingga lu bisa mendapatkan valuasi yang benar. Dan ketika gue melakukan valuasi di US, gue baru paham dengan apa yang Buffett katakan mengenai akan ada banyak banget di laporan keuangan sesuatu yang misunderstanding ataupun yang something fishy, sehingga lu harus buka catatan-catatan kakinya dan melakukan adjustment terhadap valuasi tersebut. Dan itulah yang kejadian di US. Karena laporannya gak standar, bener-bener kayak repot banget, laporannya gak standar. Apalagi kalau misalkan lu melakukan valuasi terhadap sebuah perusahaan startup, entah itu CE Limited, Carvana, ataupun yang lainnya, itu lu bakal menemukan hal-hal yang dianggap menurut mereka adalah oh ini bentuk bagaimana kita memvaluing company kita gitu. Dan itu gak sesuai dengan standar akuntansinya juga. Sehingga lu begitu melakukan valuasi terhadap satu perusahaan, lu benar-benar harus masuk ke dalam perusahaan tersebut dan lu benar-benar harus ngecek bagaimana operasional dari perusahaan tersebut, sehingga lu bisa mendapatkan getting view, benar-benar view dari bagaimana laporan keuangan itu bekerja, dan adjustment lagi untuk menjadi lebih sinkron terhadap apa yang lo ketahuin. Dalam hal ini gue lebih ketahuin PSAK maupun IFRS gitu. Berbeda dengan Indonesia, ketika lu nggak paham dengan industri ataupun perusahaannya, lu bisa baca laporan keuangan karena laporan keuangan kita sangat concise dan diaudit dan terstandarisasi. Lu bisa paham bahwa kenapa perusahaan ini melakukan hal tersebut gitu. Jadi lu bisa nemuin hal yang aneh lebih cepat dibandingkan di luar negeri. Kalau misalkan di luar negeri, menurut gua hampir semua laporan keuangannya aneh tenan. Ya, sehingga lo butuh pemahaman terhadap industrinya untuk memahami laporan keuangannya untuk di-adjust kembali menjadi lebih normal, tanda kutip gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia ya lu cuma ngeliat, oh ini aneh kenapa ya, operasionalnya naik, ininya naik, alasannya kenapa ya. Ternyata begitu lu pahamin, oh ternyata industrinya bergeraknya seperti ini, apakah ini normal di industrinya atau enggak, dan apakah lu mau masuk di dalamnya atau enggak. Intinya cuma seperti itu. Ini ya, apa menurut gue jauh lebih mudah melakukan valuasi di Indonesia dibandingkan di luar negeri gitu. Swear deh. Dan memang di luar negeri duitnya lebih gede dan segala macam. Akan tetapi kalau misalkan lo melakukan valuasinya nggak secepat di Indonesia, dan lo butuh adjustment juga sih sebenarnya. Dan gue mesti belajar lebih banyak lagi mengenai valuasi di luar negeri, sehingga menyebabkan lebih lambat mengambil keputusan. Dan karena market bergerak dengan cepat, akhirnya mungkin gue nggak masuk investasi dengan cepat juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atas masalah tersebut, gue sebenarnya hampir 70% duit gue sekarang dalam bentuk cash di luar negeri. Gue masih ada beberapa saham yang gue taruh, kayak misalkan Apple gue masih pegang, Eli walaupun gue menurut gue oke, tapi ternyata secara metode valuasi karena dia tidak menggunakan standar IFRS ya kacau juga gitu. Gue mengakui ada sebuah kesalahan ketika gue melakukan valuasi terhadap Eli. Terus ada Crocs juga tidak sesuai dengan IFRS, jadi gue melakukan kesalahan juga terhadap Crocs. So apparently ada banyak hal yang benar-benar gue harus adjustment di pasar US sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lu ngomongin setelah ngomongin standarisasi keuangan, lu ngomongin bahwa gini ya,
gue belajar di kuliah banyak banget namanya metode direct dan indirect cash flow. Jadi ketika melakukan pembentukan cash flow di Indonesia di Indonesia menggunakan metode yang namanya direct. Jadi artinya cash flow-nya itu emang dicatatkan sebagaimana adanya. Berbeda dengan US. US itu lu harus melakukan adjustment terhadap cash flow tersebut. Jadi yang ada cuma laporan laporan income statement. Yang kedua adalah laporan aset liabilitas. Nah, bagaimana mendapatkan akun cash flow-nya? Lu harus adjustment dari income statement menggunakan the indirect method, sehingga jadi lu kayak add back yang namanya depresiasi, amortisasi, sehingga lu mendapatkan cash flow dari perusahaan tersebut. Dan itu menurut gua jauh lebih rumit sih. Jeleknya gitu gue dengan metode yang seperti itu adalah gue nggak bisa ngecek apakah operasionalnya tersebut benar-benar mendapatkan cash flow yang persis sama gitu. Sebagai contoh, gue di Indonesia yang valuasi menggunakan di Indonesia, yang gue ngecek itu pertama kali adalah sales. Misalkan salesnya 1 triliun. Nah, gue ngecek cash flow-nya apakah mirip-mirip 1 triliun atau enggak. Ya 1,1 kah, atau 900 miliar kah, atau berapakah. Yang kedua adalah gue ngecek lagi metode COGS-nya gitu. COGS-nya misalkan 500 miliar. Nah, gue cek juga COGS-nya apakah 750, 500, atau di bawah 500 gitu. 450 atau berapapun angkanya tersebut. Dari situ gue dapat pemahaman bagaimana industrinya itu bekerja dan bagaimana cash flow-nya itu dicatatkan gitu. Apakah benar-benar duitnya masuk atau enggak sih? Kalau misalkan duitnya nggak masuk, ya kenapa? Alasannya kenapa? Dan kenapa mereka melakukan pencatatan ke depan seperti itu? Misalkan penjualan cashnya belum masuk, istilahnya namanya accrue. Kenapa accrue mereka banyak banget dibandingkan yang cash basisnya? Dan itu akan menjadikan sebuah pertanyaan, apakah perusahaan ini baik atau enggak? Di US, lu nggak akan bisa melakukan hal tersebut. Lebih tepatnya, sulit sekali. Karena metode yang mereka lakukan indirect. Sehingga metode-metode yang sebenarnya kita kenal seperti EV/EBITDA ataupun price to EBITDA ataupun credit to EBITDA, itu tuh sebenarnya akan banyak berserakan di US karena itu adalah proxy dari cash flow itu sendiri. Nah, kalau misalkan cash flow-nya nggak ketahuan, ya sudah, itu yang terjadi. Ya, makanya dari itu sulit untuk melakukan valuasi di US. In the end, gue harus adjustment terhadap metode valuasi gue sehingga bisa mengakomodir bagaimana gue memvaluasi perusahaan-perusahaan yang di US menggunakan metode laporan keuangan yang mereka keluarkan. Untuk sampai saat itu tiba, gue akan lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, akan tetapi back to story before ketika gue mengalami depressions, ketika gue mengalami surfing tersebut. Last note dari gue adalah lebih baik terlambat dibanding kecepatan dan lu melakukan banyak kesalahan dan kegulung ombak. So, let us sih. Mari kita diskusi kalau misalnya ada pertanyaan di Instagram gue @bayutabusala ataupun lu bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.